Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan tag elemen dan atribut pada HTML. Tag, atribut, dan elemen adalah tiga bagian inti yang membangun HTML. Apa itu tag, bagaimana fungsinya, dan bagaimana cara penulisannya? Kita bahas lebih lanjut ya. Tag adalah penanda awalan dan akhiran dari suatu elemen di HTML. Tag itu ditulis dalam kurung siku seperti tanda di sini. Kemudian di dalamnya berisi nama tag dan kadang-kadang ditambahkan dengan atribut. Contohnya di sini adalah tag H1, tulisan belajar HTML. Kemudian ini garis miring ya, H1 ini adalah tag penutup dan ini adalah tag pembuka. Nah, yang contoh yang kedua adalah teks paragraf, namanya tag paragraf ya. Ini kurung buka pakai P, kurung tutup. Nah, di sini ada ditambahkan dengan atribut. Kemudian tulisan selamat datang. Kemudian ini adalah tag penutup. Nah, untuk cara menulis tag HTML yang benar itu adalah sebagai berikut. Tag selalu ditulis berpasangan. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Contohnya tag paragraf ini ada tag pembuka dan tag penutupnya. Tapi ada beberapa tag yang tidak memiliki pasangan tag penutup. Jadi ada sebagian kecil dari tag yang tidak memiliki pasangan tag penutup. Tag penutup biasanya ditulis dengan tambahan garis miring di depan nama tag. Apa saja fungsi tag? Tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, membuat paragraf, heading, dan lain-lainnya. Jadi di HTML itu banyak sekali kita jumpai tag dengan fungsinya masing-masing. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai tag ini? Beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menuliskan tag yang benar, atau hal-hal apa saja yang harus kita ketahui tentang tag ini adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai tag-tag wajib. Ada beberapa tag wajib yang harus ada di dalam HTML. Jika tidak dituliskan, akan mengakibatkan error ketika menjalankan programnya pada browser. Tag-tag yang wajib ada di dalam sebuah file HTML adalah di sini doc.html yang mendeklarasikan tipe dokumen. Kemudian tag HTML, tag utama dalam HTML. Ketiga, tag berikutnya tag head bagian kepala dokumen. Kemudian tag title, judul web. Kemudian tag body dari dokumen. Gunakanlah huruf kecil. Hindarilah menggunakan huruf besar dalam menuliskan nama tag dan sebaiknya gunakan huruf kecil saja. Huruf kecil lebih gampang diketik dan membuat penulisan menjadi lebih rapi. Khusus untuk tag doctype HTML ini ditulis dengan huruf besar. Untuk dokumen HTML yang menggunakan doctype dengan huruf kecil akan mengakibatkan error. Kemudian pastikan menutup tag dengan benar. Tag HTML nanti dapat dituliskan secara bertumpuk-tumpuk. Artinya di dalam tag ada tag lagi. Tetapi kadang-kadang kita salah dalam menutup tag yang bertumpuk ini. Akibatnya kode HTML kita itu tidak valid. Jadi cara menutup tag itu, tag yang pertama dibuat,
harus yang terakhir ditutup. Contohnya seperti di sini adalah tag I. Nah, di sini tag I pertama kita tuliskan, kemudian tag ini juga yang terakhir kita tuliskan. Kemudian kita lanjutkan dengan atribut. Apa itu atribut dan bagaimana cara menggunakan atribut ini? Kita lanjut ya. Pengertian dari atribut ini adalah informasi tambahan yang dituliskan pada tag pembuka. Jadi atribut ini kita tuliskan di dalam tag pembuka. Fungsi dari atribut ini bermacam-macam, tergantung nilai dan pada tag mana ia ditempatkan. Beberapa atribut bersifat umum dan bisa digunakan dalam seluruh tag yang dikenal dengan sebutan global atribut, tetapi kebanyakan hanya berfungsi untuk tag tertentu saja. Atribut terdiri dari pasangan nama atribut dan nilai atributnya. Jenis-jenis atribut pada HTML yaitu satu, atribut global, atribut yang bisa ditambahkan ke semua elemen HTML. Kedua, atribut event. Atribut event adalah atribut yang digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada elemen. Tiga, atribut khusus. Atribut yang hanya akan dipakai pada elemen tertentu dan kadang tidak bisa digunakan pada elemen yang lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan atribut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penulisan atribut ini di dalam HTML. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Kita bahas lebih lanjut. Gunakan huruf kecil. Penggunaan atribut dengan huruf besar sebenarnya bisa saja dilakukan, tapi disarankan dengan menggunakan huruf kecil saja, karena lebih umum digunakan dan lebih mudah untuk dibaca. Gunakan tanda petik. Gunakan tanda petik untuk mengisi nilai atribut yang mengandung teks. Mengapa demikian? Karena jika terdapat lebih dari satu kata, akan terdapat spasi, dan ini dianggap sebagai atribut yang baru. Tanda petik yang digunakan bisa tanda petik ganda dan bisa tanda petik tunggal. Untuk angka boleh pakai tanda petik dan juga boleh tidak. Untuk atribut yang bernilai boolean, true atau false, nilainya boleh ditulis dan juga boleh tidak. Untuk penggunaan spasi, jika atribut yang memiliki lebih dari satu nama, maka ditulis dengan tanda min, tanda dash ya, bukan spasi. Contoh di sini image data, image ya, tagnya adalah image, atributnya data, data source ya, karena ada dua kata dia dipisahkan dengan tanda min, tanda dash ya, sama dengan contoh.jpg. Ini adalah nilai dari atributnya. Kemudian ada tag penutup. Spasi digunakan untuk memisahkan dua atau lebih atribut. Jika di sini ada atribut class dan atribut data source, maka kita menggunakan spasi untuk memisahkan antara dua atribut. Ketiga, terakhir ya, kita masuk ke elemen. Apa itu elemen? Elemen adalah salah satu bagian utuh terdiri dari tag, atribut, dan seluruh teks yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Untuk lebih jelasnya dari konsep elemen ini, kita bisa lihat dari penjelasan berikut ini. Yang pertama ini kita lihat dari deretan tulisan ini adalah yang dinamakan dengan elemen ya.
Nah, yang ini adalah tag pembuka. Jadi P class, P ini jadinya tag P ya. Kemudian kelas sama ini atributnya kelas. Kemudian yang pertama ada ini adalah nilai atribut. Coba seperti ini ya. Ini nama tag. Ini tag P atau tag paragraf. Kemudian yang kelas ini adalah nama atribut. Ini adalah nilai atribut. Nah, yang ini kelas sama dengan pertama ini adalah atribut. Sedangkan semuanya ini yang dinamakan dengan elemen HTML. Demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.